Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis kitab kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti, wafat 911 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 4416. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rahimallahu himyara. Allah, semoga Allah merahmati kabilah Himyar. Ini nama satu kabilah. Kenapa mereka berhak mendapatkan rahmat Allah? Pertama, karena afwahuhum, ucapan-ucapan mereka salam, yaitu ucapan selamat. Kalau ketemu selalu mengucapkan salam. Yang kedua, wa aidihim ta'am, dan tangan-tangan mereka adalah makanan, alias suka memberikan makanan. Yang ketiga, wahum ahlu amnin wa iman, dan mereka itu adalah orang-orang yang aman dan iman, aman kepada orang lain, tidak pernah mengganggu kepada orang lain. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi kita temukan maknanya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik?" Maka beliau mengatakan dua. Dua itu apa saja? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah tut'imus ta'am, kamu berikan makanan. Yang kedua, taqra'us salam, kamu ucapkan salam kepada siapapun yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal selama dia adalah muslim. Ini semakna dengan hadis yang kita baca tadi, afwahuhum salam wa aidihim ta'am. Hanya kalimatnya berbeda. Makanya sanad hadis ini memang dhaif, tetapi Imam Suyuti mengatakan hasan derajatnya karena maknanya memang semakna dengan hadis yang lain. 17. Rahimallahu, semoga Allah merahmati Khurafata, nama orang Pak Khurafah. Innahu, sesungguhnya Pak Khurafah, kana adalah dia rajulan salihan, seorang laki-laki yang saleh. Ini hadis juga diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ini Khurafah ini nama seorang dari kalangan terdahulu di masa jahiliyah. Dia ditawan oleh para jin, tapi setelah itu dilepas lagi di tengah-tengah manusia. Nah, sehingga Pak Khurafah ini sering cerita tentang kejadian yang dia alami selama dia hidup bersama para jin. Makanya muncul istilah takhayyul dan khurafat. Nah, itu dinisbatkan kepada Pak Khurafat ini ya. Jadi cerita-cerita yang aneh disebut sebagai cerita khurafat. Itu sumbernya dari nama Khurafah ini. Ya mirip harta karun ya, disebut harta karun kalau dia ditemu di bumi, sebagaimana kisahnya Qarun yang dipendam di bumi. 18. Rahimallahul ansar, semoga Allah merahmati orang-orang Ansar, wa abna'al ansar, dan anak-anaknya orang-orang Ansar, wa abna'a abna'il ansar, dan cucu-cucunya orang-orang Ansar. Hadis ini juga derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi kita temukan yang semakna juga dengannya yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan kepada seseorang, kana idza da'a, Nabi kalau mendoa, asabathu da'wah wa waladahu wa walada waladihi. Kalau Nabi SAW mendoakan seseorang, maka doanya itu mengenai orang yang didoakan dan juga anaknya plus cucunya juga. Ini hadis menguatkan hadis yang sedang kita baca ini tadi. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
19 rahimallahu, semoga Allah merahmati al-mutakhallilin, orang-orang yang menyalah-nyalai, wal mutakhallilat, dan wanita-wanita yang menyalah-nyalai. Menyalah-nyalai apa ini? Tidak jelas kan? Nah, karena tidak jelas oleh Imam Suyuti ditambah dengan hadis berikutnya yang mufassar, yang diperjelas. 20 rahimallahu, semoga Allah merahmati al-mutakhallilin, orang-orang yang menyalah-nyalai, min ummati, dari kalangan umatku. Dalam hal apa? Satu, fil wudu, dalam hal berwudu. Yang kedua, wat ta'am, dan dalam hal makanan. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama juga. Menyalah-nyalai dalam wudu maksudnya ini jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kalau untuk jari-jari tangan, cara menyalah-nyalainya cukup dimasukkan jari ke jari, ya, selesai. Kalau untuk jari-jari kaki, maka cara menyalah-nyalainya sesuai sunnah Nabi dengan jari yang paling kecil ini, ya. Ini disela-selai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri satu-satu. Itu sesuai sunnahnya. Tapi seandainya kita lakukan seperti tadi, ya, untuk kaki juga sah. Hanya yang sesuai sunnah adalah dengan jari kelingking ini. Berikutnya 21 rahimallahu, semoga Allah merahmati al-mutasarwilat, wanita-wanita yang bersarung, yang memakai celana, minan nisa, dari kalangan para wanita. Tadi belum dijelaskan ya, menyalah-nyalai dalam hal makanan, yaitu maksudnya ketika kita selesai makan, maka di gigi kita seringkali ada kotorannya, sisa-sisa makanan. Nah, itu disela-selai, ya, dengan dibersihkan dengan sikat gigi atau dengan tusuk gigi dan sejenisnya. Adapun mutasarwilat, wanita-wanita yang pakai celana, ini maksudnya adalah yang pakai celana di dalam, setelah itu ditutupi dengan roknya atau dengan androknya. Jadi dia memakai double, sehingga ketika dia jatuh misalnya atau tersingkap angin misalnya, maka auratnya tidak terlihat karena masih tertutupi dengan celana. Dan ini hadis ada kisahnya. Ada seseorang mengendarai onta, dia seorang perempuan, lalu jatuh sehingga tersingkap auratnya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat wanita tadi, sehingga beliau memalingkan wajah begini supaya tidak melihat auratnya wanita tersebut. Maka Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, ini wanita yang jatuh pakai celana sehingga auratnya tidak terlihat. Nah, maka beliau berkomentar, rahimallahul mutasarwilati minan nisa. Jadi bukan wanita-wanita yang pakai celana seperti zaman sekarang, ya, pakai celana ketat sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Nah, kalau itu sama dengan telanjang. Karena syarat memenuhi aurat itu adalah satu, harus longgar. Kalau ketat seolah-olah tidak memakai apa-apa karena bentuknya terlihat. Dua, harus tebal. Kalau tipis seolah-olah tidak memakai apa-apa karena nerawang. Yang ketiga, seluruh aurat harus ditutup. Kalau hanya menurut sebagian aurat saja, misalnya wanita tidak pakai kerudung, nah itu sama dengan tidak menutup aurat sama sekali, ya, karena wajib kepalanya ditutupi. Nunggu. Kasus sekarang kan banyak wanita yang pakai longgar atau tanpa celana, yeah, kan untuk melindungi seperti ini. Mas, terus akhirnya ketika menjenjang motor misalnya, disingkat terlalu tinggi gitu, sehingga kayak pakai celana aja gitu. Ya kalau seperti itu, kalau celananya longgar nggak apa-apa. Tapi kalau celananya ketat, nah sama dengan tidak menutup aurat tadi, karena berarti betisnya tampak oleh orang yang melihatnya. Adapun hadis yang kita baca ini derajatnya dhaif, ya. Dhaifnya karena balaghon, karena sanadnya tidak jelas. Balaghon itu berarti balaghoni, sampai berita kepada saya sementara tidak jelas sanadnya. Berikutnya 22, rahimallahu mura'an, Allah merahmati seseorang iktasaba, yang dia itu mengusahakan thayyiban, yang halal. Jadi kalau bekerja cari yang halal. Wa anfaqa, dan dia menafkahkan qasdan, sedang-sedang, alias tidak berlebihan. Wa qaddama, dan dia memberikan fadlan, sisa, artinya bersedekah dari sisa harta yang dia miliki.
liyaumi faqrihi, untuk hari kebutuhannya, wa hajatihi, dan hajatnya, yaitu besok di akhirat. Ini hadis derajatnya dhaif meskipun isinya sangat bagus sekali. Bekerja yang halal, kemudian sedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang sahih hadisnya, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka antabdulal fadla, bahwasanya engkau itu memberikan sisa, khairul laka, itu lebih baik daripada tidak kamu berikan. Wa antum sikuhu, bahwasanya engkau menahannya, tidak kamu sedekahkan, syarrul laka, itu adalah jelek bagi kamu. Hadis riwayat Muslim. Ini yang sahih. Nah, maka kalau kita punya harta kemudian sudah tercukupi, ada sisanya, maka jangan ditahan, sebagiannya disedekahkan supaya mendapatkan pahala dari Allah besok di akhirat, sebagaimana di sini tadi liyaumi faqrih, itu sedekah untuk persiapan hari esok kita. 23, rahimallahu, semoga Allah merahmati, imra'an, seseorang, aslaha, yang dia itu memperbaiki, min lisanihi, dari lisannya. Hadis ini palsu. Adapun hadis yang sahih tentang lisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amlik alaika lisanaka, kuasailah terhadap dirimu sendiri lisanmu. Artinya lisan kita dijaga, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak terjaga sehingga mendapatkan dosa. Hadis riwayat Tabarani sahih. 24, rahimallahu mura'an, Allah merahmati seseorang, shalla, yang melakukan salat, qabla al-asri, sebelum salat asar, 4 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum salat asar ada salat sunnah qabliyah. Qabliyahnya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Kalau 4 rakaat, maka fadilahnya ini, rahimallah, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama berselisih pendapat bagaimana cara sholat 4 rakaat sebelum asar. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali, lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna, salat sunnah di waktu siang maupun malam adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Albani meskipun ada yang mendhaifkan. Menurut mazhab Hanafi dibagi 2. Salat sunnah kalau malam hari maka lebih utama 2 salam 2 salam seperti prakteknya Nabi. Tetapi kalau siang hari maka lebih utama langsung 4. Nah, mari kita lihat bagaimana praktek Nabi salat sunnah sebelum asar, langsung 4 atau 2 salam 2 salam. Ternyata kita temukan hadisnya di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Karena adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat qabla al-'asri 4 raka'atin, sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim, beliau memisah 4 rakaat tadi dengan bacaan tasyahud yang isinya adalah salam kepada malaikat muqarrabin dan muslimin dan mukminin. Nah, maka berdasarkan hadis ini kata Imam Ishaq bin Rahuyah, untuk 4 rakaat sebelum asar lebih baik langsung 4, bukan 2 salam 2 salam. Tapi 2 kemudian dipisah dengan taslim. Taslim di sini maksudnya tasyahud awal. Habis itu ditambah lagi 2 rakaat. Habis itu tasyahud akhir. Seperti kalau kita salat isya atau salat asar atau salat duhur. Maka ini yang lebih bagus karena dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi silakan saja 2 rakaat salam 2 rakaat salam juga boleh. 25, rahimallahu mura'an, Allah merahmati seseorang, takallama, yang dia berkata, fa ghanima, maka mendapatkan pahala. Au sakata, atau dia diam, fa salima, lalu dia selamat. Apa yang dimaksud berbicara mendapatkan pahala, diam selamat? Maksudnya berbicara yang baik maka dapat pahala, diam dari yang jelek maka selamat. Dan makna yang saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh Nabi pada hadis berikutnya. 26,
Rahimallahu 'abdan qala fa ghanima aw sakata fa salima, sama. 27. Rahimallahu 'abdan qala khairan. Allah merahmati seorang hamba yang berkata yang baik, fa ghanima, maka dia dapat pahala. Aw sakata, atau diam, an su'in, dari keburukan, fa salima, maka dia pun selamat. Nah, sehingga maksud hadis ini adalah sebelum kita berkata-kata disuruh kita berpikir, apakah kira-kira ucapan saya berpahala? Kalau berpahala lanjutkan. Kalau ternyata menyebabkan dosa maka ditahan, tidak jadi bicara. Nah, kalau bisa tengah-tengah, yaitu tidak ada pahala, tidak ada dosa, maka lebih baik ditahan juga, tetapi bebas ya mengucapkan atau tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. 28. Rahimallahu, semoga Allah merahmati imra'an, seseorang, allaqa, yang menggantungkan fi baitihi, di rumahnya, sautan, cambuk. Untuk apa cambuk digantung di rumah? Yu'addib, dia mendidik, bihi, dengan cambuk tadi, ahlahu, keluarganya. Hadis ini dhaif. Adapun yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adabul lahum, allikus saut, gantungkan cambuk, haitsu yarahu ahlul bait, di tempat yang terlihat oleh keluarga rumah kita. Fa innahu adabul lahum, karena cambuk itu merupakan didikan untuk mereka. Hadis riwayat Tabarani. Dan ini hadis sudah kita baca di awal-awal kita mengadakan majelis Jami'us Shaghir di masjid ini. Sampai waktu itu kita pesan cambuk dibelikan kepada salah satu jamaah. Waktu itu saya ingat harganya 10.000. Nah, sekarang nggak tahu. Nah, makanya termasuk sunnah yang sudah mati, cambuk digantung di rumah. Bukan untuk suka memukul, bukan ya, tapi hanya untuk mendidik saja. Cambuknya sudah siap. Nah, kalau tidak mau salat jamaah, ini cambuknya turun. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memukul anak kalau sudah usia 10 tahun tidak mau salat. Wadribuhum 'alaiha, pukullah anak untuk salat idza balaghu 10, kalau sudah mencapai usia 10 tahun. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, sahih. Berikutnya 29. Rahimallahu, semoga Allah merahmati ahlal maqbarah, orang-orang yang tinggal di kuburan itu. Kuburan apa yang dimaksud? Tilka maqbaratun, itu adalah satu kuburan, takunu bi Asqalan, yang ada di Asqalon. Asqalan ini nama satu tempat di Filistin, di Palestina, tapi hadis ini derajatnya dhaif. 30. Rahimallahu, semoga Allah merahmati harisa, penjaga, al-hurus, para penjaga, penjaganya para penjaga. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Al-hurus ini para penjaga, yaitu pasukan-pasukan kaum muslimin. Nah, ketika pasukan-pasukan kaum muslimin sedang tidur, ada satu yang bangun menjaga mereka. Ini didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ketika pasukan tidur itu tidur semuanya. Jangan. Karena kalau tidur semuanya kemudian musuh menyerang, tidak ada yang tahu. Harus ada yang begadang, 1 orang, 2 orang. Nah, itulah yang disebut sebagai harisal hurus atau harisal haros. Di situ harakatnya apa sih itu? Al-haros nih. Jamak dari haris itu adalah haros. Haris ini penjaga, haros ini para penjaga. 31. Rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, yang bangun malam, fa shalla, lalu dia salat tahajud, wa ayqadha imra'atahu, membangunkan istrinya, fa shallat, maka dia ikut salat. Fa in abad, kalau istrinya enggan untuk bangun, nadhaha, dia percikkan fi wajhiha, pada wajahnya, alma, air. Sebaliknya juga rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail, yang bangun malam, fa shallat, lalu dia salat tahajud, wa ayqadat zawjaha, dan dia membangunkan suaminya, fa shalla, suaminya ikut salat. Fa in aba, kalau suaminya enggan bangun, nadhahat, dia percikkan fi wajhihi, pada wajah suaminya, al-ma'a, akan air. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat tahajud
dan disyariatkannya suami istri saling tolong menolong untuk sholat tahajud, saling membangunkan. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ini dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan aiqidhu sawahibal hujar. Aiqidhu, bangunkanlah sawahibal hujar, wanita-wanita yang tinggal di kamar-kamar, maksudnya istri-istri beliau. Hadis riwayat Bukhari sahih. Karena istri beliau yang hidup semasa itu ada 9 istri. Nah, beliau tinggalnya itu berpindah-pindah dari istri pertama, istri kedua. Nah, maka beliau menyuruh ada orang yang membangunkan istri-istri beliau yang ada di 9 rumah tersebut. Tapi 9 rumah ini semuanya berdekatan. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa untuk menghilangkan ngantuk itu caranya dengan alma, dengan air. Maka ini dibangunkan tidak mudah bangun, ambil air percikkan di wajah, ngantuknya hilang. Karena itulah sebagian ulama, namanya adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau mempunyai kebiasaan kalau salat tahajud itu selalu selesai 2 rakaat, salam, beliau ke kamar kecil, wudhu lagi. Kemudian salat lagi 2 rakaat, kemudian wudhu lagi, padahal belum batal. Maka beliau bertanya, Syekh, kenapa wudhu terus padahal belum batal? Beliau mengatakan, saya kalau sholat dalam kondisi seger seperti ini lebih nyaman, lebih enak, lebih khusyuk, karena ngantuknya hilang. Nah, maka saat kita tahajud terasa ngantuk, kalau masih pengen sholat caranya wudhu lagi, insya Allah ngantuknya hilang. 32 rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang, ghassalat humra'atuhu, yang memandikan dia istrinya, yaitu jenazahnya dimandikan. Wa kuffina, dan dia dikafani fi akhlaqihi, pada baju-baju usangnya. Hadis ini palsu. Adapun secara fikih maka diperselisihkan oleh para ulama, apakah seorang istri boleh memandikan jenazah suami, demikian juga sebaliknya. Pendapat yang kita pakai mazhab Syafi'i, suami istri boleh saling memandikan jenazahnya. Saya mati dimandikan oleh istri saya, boleh. Istri saya mati, saya mandikan jenazahnya, boleh. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena ketika suami istri salah satunya mati, ini hubungan suami istri sudah putus. Kalau sudah putus tidak boleh saling memandikan. Ulama yang mengatakan begini berdalil dengan masalah yang lain, yaitu masalah pernikahan. Seandainya saya ditinggal mati istri saya, ya kan? Maka saya boleh menikahi adiknya istri saya. Kenapa? Yang tidak boleh adalah mempoligami 2 saudari dalam satu pernikahan, dalam satu bahtera rumah tangga. Satunya mati, maka baru boleh saya menikahi adiknya. Berarti hubungan nikahnya sudah putus. Demikian kata mereka. Sehingga kalau sudah putus hubungan nikahnya, maka berarti tidak boleh saling memandikan. Tapi yang benar boleh saling memandikan, karena Rasulullah sendiri mengatakan hal itu. Kalau kamu mati wahai Aisyah, saya akan mandikan jenazah kamu. Ghassaltuki, ada enggak? Lau mitti, kalau kamu mati sebelum saya wahai Aisyah, ghassaltuki, ya ada hadisnya sahih tapi tampaknya tidak ada dalam Jami'us Shaghir. 33 rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, kanat yang memiliki li akhihi, bagi saudaranya, indahu pada dirinya, madlamatun, kezaliman, fi irdin, baik itu kehormatannya yang dia zalimi, au malin, atau hartanya yang dia zalimi, ya, pinjam belum dikembalikan misalnya. Faja'ahu, maka dia datang kepada saudaranya tadi, fastahallahu, lalu dia minta halalnya dengan cara minta maaf. Qabla, sebelum ayyukhadha, bahwasanya dia disiksa, walaysa thamma, sementara tidak ada di sana, dinarun wala dirham, uang dinar maupun dirham, yaitu di akhirat.
Fa in kanat lahu hasanatun, kalau dia memiliki pahala-pahala, ukhidha min hasanati, diambilkan dari pahala-pahala untuk membayar kezaliman tersebut. Wa illam takul lahu hasanatun, apabila tidak ada baginya pahala-pahala, hummilu alaihi, atau hammalu alaihi, mereka pikulkan, ya, hammalu, mereka pikulkan alaihi, kepada orang yang zalim tersebut, min sayyiatihim, dari dosa-dosa mereka. Hadis ini maknanya sahih meskipun sanadnya dhaif. Karena itu di sini Imam Suyuti menilai sahih, Syekh Albani menilai dhaif, ya. Ini Imam Syekh Albani menilai dhaif karena sanadnya. Kalau Imam Suyuti menilai sahih, ini karena maknanya sahih. Kita temukan hadis yang sahih yang semisal. Fal yatahallalhul yaum, riwayat Bukhari. Man kanat li akhihi indahu madlamah, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, baik itu kehormatannya seperti menuduh, atau hartanya seperti belum mengembalikan utangnya, ya, maka hendaklah dia minta halalnya pada hari ini sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada dinar dan dirham. Kalau dia punya amal soleh, diambil dari amal solehnya, membayar sesuai kadar kezaliman dia. Kalau tidak punya amal soleh, diambil dari dosa-dosanya, lalu ditimpakan kepada orang yang zalim tadi. Nah, dengan lafal seperti ini sahih, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kalau dengan lafal yang tadi riwayat Tirmidzi, sanadnya dhaif, tapi maknanya sama. 34, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba samhan, yang toleran, yang gampang, idza ba'a, ketika menjual, samhan, toleran, idza ishtara, ketika membeli, samhan, toleran, idza qada, ketika melunasi utang, samhan, toleran, idza qada, ketika menagih hutang. Jadi sifat samah yaitu longgar, mudah, toleran, ini dihasungkan di dalam kita bermuamalah. Ini 4 ini semuanya bab muamalah, ya. Menjual, membeli, menagih utang, melunasi utang, ini semuanya bab-bab muamalah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul iman, iman yang paling utama itu adalah as-sabr, sabar, was-samahah, dan toleran. Sabar dan toleran ini kaitannya dengan bab muamalah. Kita sering kali mendapatkan gangguan dari orang lain, nah, maka sabar, kemudian samaha, longgar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. 35, rahimallahu qauman, semoga Allah merahmati suatu kaum, yahsabuhumun nasu marda, yang orang-orang mengira mereka sebagai orang-orang sakit, wa ma hum bimarda, padahal mereka bukan orang-orang yang sakit. Hadis ini dhaif karena mursal. Apa maksudnya? Orang yang kelihatan sakit padahal tidak sakit. Ini orang-orang yang dalam hatinya sangat takut kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah sampai seperti orang sakit padahal sebenarnya tidak sakit. Umar bin Abdul Aziz misalnya kelihatan sedih setiap hari seperti orang sakit padahal sebenarnya tidak masalah apa-apa. Tapi karena mikir tentang siksa neraka sampai seperti orang sakit. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. 36, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Qad udhiya, dia telah diganggu bi aktsar min hadza, dengan sesuatu yang lebih banyak daripada gangguan kepada saya ini. Fasabara, lalu beliau sabar. Apa yang dimaksud hadza? Gangguan kepada saya ini. Yaitu waktu itu Rasulullah membagi harta ghanimah. Kemudian ada seseorang mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, i'dil. Kalau kamu bagi-bagi itu yang adil, karena kamu ini tidak adil. Maka Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, kalau saya Rasulullah tidak adil, siapa yang bisa adil? Namanya Rasulullah pasti adil, tidak mungkin tidak adil. Orang tidak adil kalau diangkat sebagai Rasul, nggak mungkin. Nah, maka kemudian Rasulullah teringat Nabi Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia sudah diganggu lebih banyak daripada gangguan kepada saya. Beliau sabar. Berarti saya juga harus sabar. Yang dimaksud gangguan ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pada surat Al-Ahzab bagian terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
La takunu kalladzina adaw Musa, kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang menyakiti atau mengganggu Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, lalu Allah bersihkan Nabi Musa dari tuduhan yang mereka ucapkan. Wa kana indallahi wajiha, Nabi Musa memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Surat Al-Ahzab ayat 69. Jadi waktu itu Nabi Musa karena saking punya sifat malunya, beliau tidak mau mandi bersama-sama dengan Bani Israel. Kalau mandi selalu sendiri. Zaman dulu mandi itu boleh bersama-sama, melihat aurat nggak apa-apa. Dulu syariat dulu ya, bukan syariat kita sekarang. Nah sehingga ketika Nabi Musa tidak pernah terlihat auratnya, tidak pernah mandi bersama orang-orang yang lain, mereka kemudian memberikan isu di tengah-tengah masyarakat, ini Nabi Musa tidak mau mandi bersama kita karena kelaminnya ada penyakitnya. Nah Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan seperti itu. Nabi itu kalau diutus oleh Allah pasti orang yang ganteng, gak mungkin Nabi wajahnya jelek. Nah kalau wajahnya dipilih yang ganteng, pastinya juga anggota tubuhnya dipilih yang tidak cacat, yang sempurna. Nah, pada suatu hari Nabi Musa sedang mandi, bajunya disampirkan di batu, Allah suruh batu untuk gelinding, sehingga batunya gelinding membawa bajunya Nabi Musa. Nabi Musa terpaksa lari dalam keadaan telanjang. Terlihat oleh Bani Israel, ternyata sempurna anggota tubuhnya, tidak ada cacat sama sekali. Nah itulah yang dimaksud fabarra'ahu Allahu mimma qalu pada surat Al-Ahzab ayat 69. Tentang Nabi diutus oleh Allah selalu ganteng wajahnya, ini saya lupa lafal hadisnya. Berikutnya 37, rahimallahu Yusuf, semoga Allah merahmati Nabi Yusuf. In kana, sungguh adalah Nabi Yusuf ladza anatin, sungguh memiliki sifat perlahan-lahan, sifat yang tidak tergesa-gesa, sabar, perlahan-lahan. Haliman, yang beliau itu aris yaitu tidak cepat marah atau tidak cepat menghukum orang yang menyakitinya. Lau kuntu ana, kalau seandainya saya al-mahbusa, yang ditahan seperti Nabi Yusuf, thumma ursila ilayya, kemudian diutus kepada saya, orang yang diutus itu, la kharajtu sari'an, sungguh saya akan keluar langsung cepat dari penjara tersebut. Ini hadis derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi maksudnya gini, Nabi Yusuf sudah lama masuk penjara. Ketika dikirim oleh raja seseorang yang membebaskan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, tapi Nabi Yusuf tidak mau segera keluar dari penjara. Beliau suruh kepada orang tadi untuk tanya kepada raja, wahai raja, tolong dicek wanita-wanita itu yang ngiris jari-jari ketika melihat saya itu kenapa itu? Apakah saya yang menggoda mereka atau bagaimana? Nah, maka raja kemudian mengumpulkan para wanita tadi. Kenapa kalian dulu menggoda Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Nah, ternyata memang Nabi Yusuf sama sekali tidak melakukan kejahatan apapun. Nabi Yusuf tidak melakukan satu kesalahan, tapi hanya dituduh melakukan suatu keburukan, akhirnya dipenjara. Jadi kehebatan Nabi Yusuf apa? Kehebatan Nabi Yusuf dua. Yang pertama, kesabaran beliau. Sudah lama di penjara, ketika ada kesempatan keluar, beliau tidak segera keluar, tapi beliau masih pilih di penjara dulu sampai namanya bersih. Ini kelebihan yang pertama, sabar. Kelebihan yang kedua, cerdas. Beliau tidak mau keluar dari penjara dalam keadaan namanya masih kotor, nggak mau. Karena kalau keluar dari penjara namanya masih kotor, orang-orang masih bicara tentang beliau. Nah, beliau maunya keluar dari penjara sudah nggak ada yang bicara tentang beliau lagi, sudah tidak ada yang menggosipi beliau lagi, karena sudah jelas bahwasanya beliau tidak punya kesalahan sama sekali. Nah, maka beliau maunya keluar dari penjara setelah dibersihkan namanya. Ini yang namanya Yusuf yang dulu kita penjara, ternyata kita yang salah, dia tidak punya salah apa-apa. Nah, baru dikeluarkan, sehingga keluar sudah tidak ada yang berprasangka buruk kepada beliau lagi.
38 rahimallahu akhi Yusuf, semoga Allah merahmati saudara saya Nabi Yusuf. Lau ana, seandainya saya, wa atani rasul, dan datang kepada saya utusannya raja, ba'da tulil habas, setelah lama di penjara saya ini, la asra'tul ijabah, sungguh saya akan mempercepat mengijabai panggilan si raja. Hina qala, yaitu ketika Nabi Yusuf mengatakan irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswah, kembalilah kepada rajamu. Rabbika di sini bukan pemelihara yaitu Allah ya, tapi maksudnya rajamu. Was'alhu, dan tanyalah kepada si raja, ma balun niswah, apa kondisinya wanita-wanita yang potong tangan ketika melihat saya itu ya. Apakah saya yang berbuat salah atau justru mereka yang berbuat salah? Nah, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam tidak terbukti berbuat salah sama sekali. Ini hadis disahihkan Al-Albani. Dan ini ayatnya bisa dilihat nanti pada surat Yusuf ya. Irji' ila rabbik fasalhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Itu surat Yusuf ayat 50. Surat Yusuf ayat 50. Kalimatnya berbeda sedikit dengan apa yang ada dalam hadis ini. Kalau dalam Al-Quran bukan was'alhu, tapi fas'alhu pakai fa, dan boleh dibaca dengan fasalhu dalam qiraah Ibnu Katsir. 439 rahimallahu akhi Yahya, semoga Allah merahmati saudara saya Nabi Yahya, hina da'ahu sibyan, ketika dipanggil oleh anak-anak kecil, ilal li'ab, untuk bermain, wa huwa shaghir, waktu itu Nabi Yahya juga masih kecil, masih anak-anak. Faqala, maka Nabi Yahya menjawab, alil li'bi khuliqtu, apakah saya diciptakan untuk bermain-main? Tidak. Maka beliau tidak mau main-main. Fakaifa, maka bagaimana biman adraka, dengan orang yang sudah mendapati al-hingsa, dosa, min maqalihi, dari ucapan yang dia ucapkan. Artinya bagaimana dengan orang-orang dewasa kok masih bermain-main, padahal Nabi Yahya masih kecil saja diajak bermain, tidak mau, karena tidak diciptakan untuk bermain. Manusia diciptakan bukan untuk bermain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini derajatnya palsu menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini menjelaskan kalam Allah dalam Al-Quran surat Maryam, wa atainahul hukma sobiyya, surat Maryam ayat 12. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Nabi Yahya al-hukma, akan kebijaksanaan, sobiyya, ketika masih kecil. Kebijaksanaannya bagaimana? Tadi diajak main dia nggak mau, dan itu ada ceritanya, Pak. Nabi Yahya pada suatu hari melewati Baitul Maqdis. Namanya Baitul Maqdis, isinya orang-orang ibadah. Waktu itu usia beliau 8 tahun, masih anak-anak, belum balik. Nah, melewati Baitul Maqdis, melihat ada orang sholat, ada orang ruku, ada orang sujud, ada orang baca Quran, maka beliau terkesima dengan mereka. Masya Allah, ini orang-orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya. Lalu dia pulang ke rumah, melewati anak-anak sedang bermain-main. Mereka mengajak, ayo bermain sama kita. Nah, maka beliau menjawab tadi, alil li'bi khuliqtu, apakah saya diciptakan untuk bermain-main? Enggak. Saya diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang saya lihat di masjid tadi. Tidak seperti kalian yang bermain-main itu. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah berkomentar. Ini kalimat berikutnya ini bukan kalimatnya Nabi Yahya ya, tapi ini komentarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang sudah balik kok malah bermain-main, sementara anak kecil saja bisa mengatakan seperti itu. Tapi ini hadisnya tadi ya, derajatnya palsu menurut Syekhul Albani rahimahullah. Berikutnya 4440. Terakhir pada pertemuan kali ini, rahimallahu, semoga Allah merahmati, man hafidha, orang yang menjaga lisanahu, lisannya,
wa arafa dan mengetahui zamanahu masanya, wastaqamat dan lurus tariqatuhu jalannya. Ini hadis juga derajatnya palsu meskipun isinya sangat bagus. Hafidhal lisanah, menjaga lisan. Orang-orang Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia dengan cara menjaga lisan. Seringkali manusia gara-gara lisannya kemudian terjerumus dalam mara bahaya. Gara-gara ngomong sesuatu akhirnya terjadi pertengkaran. Bahkan di dalam sejarah orang-orang Arab ada perang puluhan tahun lamanya tidak selesai-selesai antara dua kabilah, itu gara-gara ucapan lisan. Bayangkan Pak, ucapan lisan perangnya puluhan tahun gak selesai. Seandainya dia tidak mengucapkan lisan itu, tidak mengucapkan kata-kata itu lisannya, maka tidak akan terjadi perang puluhan tahun itu. Berarti ini bapaknya sudah mati dilanjutkan oleh anak-anaknya perang tersebut, perang dua kabilah. Namanya perang apa saya lupa karena saya bukan ahli sejarah, tapi saya pernah baca dan pernah mendengar tentang cerita tersebut. Kemudian arafa zamanah, mengetahui zamannya, masanya. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya dia mengetahui apa yang pantas untuk dilakukan pada masa dia. Karena tidak selalu apa yang pantas dilakukan pada masa lalu pantas untuk dilakukan pada masa kita. Nah, itulah makna arafa zamanahu. Sehingga jangan memaksakan orang untuk melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan di masa dia. Kita sudah mulai tua misalnya nih, dulu punya kebiasaan, kita mau terapkan kebiasaan itu untuk anak-anak kita, padahal tidak sesuai masa mereka, yaitu namanya memaksakan seperti itu, tidak pantas, tidak cocok. Wallahu a'lam, menurut saya termasuk pengkajian ilmu ini juga harus disesuaikan masa. Zaman dulu training tafsir 6 bulan itu masih cocok. Zaman sekarang mungkin sudah tidak cocok. 6 bulan itu mungkin nggak ada orang mau Pak. Mulazamah 6 bulan lamanya mempelajari tafsir Quran terjemah, apalagi sudah berkeluarga, susah. Nah, harus cari cara yang lain. Bagaimana caranya supaya orang mau ngaji tidak harus terikat dengan kata-kata 6 bulan. Nggak ada itu dari Nabi, ngaji tafsir 6 bulan harus 6 bulan, nggak ada. Nah, maka tidak harus 6 bulan, tidak harus 3 bulan, tidak harus berapapun, yang penting diselesaikan kajian tafsir Quran tersebut. Apa yang dimaksud istaqamat tariqatuhu, jalannya lurus. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud jalannya lurus itu adalah maksudnya ista'malal qasda fi umurihi. Dia melakukan yang sedang-sedang dalam semua urusannya. Nah, itu yang dimaksud istaqamat tariqatuh, sedang-sedang. Tidak berlebihan ke atas, ifrat, tidak berlebihan ke bawah, tafrid. Misalnya seseorang sholat tahajud dari isya sampai subuh, nah ini berlebihan, ifrat. Seseorang dari isya sampai subuh tidur terus, tidak ada tahajudnya, nah ini tafrid. Tidak seperti itu, tapi tengah-tengah antara keduanya. Istaqamat tariqatuhu. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Ustaz. Tadi rahimah ini semuanya memuji atau memuji. Iya. Sebelumnya kan ada hadis yang rahimah yang kami juga. Iya. Nah. Ya, memang ada dua macam. Ada rahimallah yang maksudnya adalah sebelum kita menyampaikan kritikan, kita mendoakan kebaikan. Tapi ada juga rahimallah murni untuk mendoakan karena dia berhak mendapatkan doa. Adapun contoh yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada surat At-Taubah ayat 43, "Afallahu anka."
Allah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan kamu. Setelah itu baru mengkritik beliau. Lima adzinta lahum, kenapa kamu izinkan wahai Nabi kepada orang-orang yang izin dari perang itu? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Padahal belum jelas siapa yang jujur, siapa yang dusta. Nah, ini ditegur oleh Allah. Tapi sebelum ditegur, didoakan. Nah, sama dengan yang kemarin ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW mengkritik Nabi Lut alaihissalam, beliau mendoakan dulu rahimallah. Nah, kalau di sini bukan bab kritik hadis-hadis yang kita baca ini ya. Ini semuanya bab-bab kebaikan, sehingga rahimallahnya doanya murni doa ya. Doa bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan doa karena kebaikan yang dilakukan, bukan untuk kritikan. Sehingga kalau ingin mengetahui ini doanya untuk kritikan atau murni mendoakan gimana? Ya melihat siyaqul kalamnya, kondisi kalimatnya bagaimana. Kalau kondisi kalimatnya ada kritikannya, ini berarti masuk bab ini tadi, afallahu anka lima adzinta lahum, surat Taubah ayat 43. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.